Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedetisitas, dan uji autokorelasi. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai analisis regresi. Nah, analisis regresi ini yang akan kita lakukan adalah uji regresi. Nah, di mana kegunaan dari regresi dalam penelitian adalah salah satunya untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat Y apabila variabel bebasnya diketahui seperti itu. Nah, yang akan pertama kita lakukan adalah melihat dari koefisien determinasinya, yaitu R-square-nya. Ini menunjukkan seberapa besar variabel X mempengaruhi variabel Y. Nah, ini tetapi nilai R-square bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam modal persamaan. Nah, ketika variabel independen ditambah, maka nilai R-square juga akan bertambah. Maka sangat dianjurkan untuk melihat nilai adjustment R-square-nya dalam analisis nilai regresi. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah uji F atau simultan. Nah, uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan, yaitu bersama-sama dari semua variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini yang membedakan antara regresi sederhana dan regresi regresi berganda. Jadi kalau regresi sederhana ini hanya variabel X terhadap Y, jadi tidak akan bisa melihat uji F-nya. Nah, kalau regresi berganda ini variabel X-nya bisa 2, X1, X2, dan seterusnya, X3 gitu ya, terhadap Y. Gitu. Nah, itu yang membedakan antara sederhana dan berganda. Selanjutnya itu adalah uji T atau parsial. Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial satu-satu, yaitu variabel X terhadap variabel Y. Jadi kalau X1 terhadap Y, berapa pengaruhnya X2 terhadap Y, itu secara satu-satu gitu ya. Nah, ini nanti dilihatnya adalah nilai signifikansinya. Kalau lebih kecil daripada 0,05, maka ini terdapat pengaruh signifikan antara X terhadap Y. Sebaliknya, jika T itu lebih kecil daripada θB atau nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat pengaruh. Baik, kita langsung saja Ibu izin share screen. Bentar, SPSS-nya belum dibuka. Bentar ya, SPSS-nya belum dibuka. Nah, baik, Ibu izin share screen. Oke. Ini sudah terlihat baik, sudah terbuka SPSS-nya. Nah, karena sebelumnya kita sudah punya data, kita tinggal open saja ya. Oke, data open. Nah, ini sebelumnya kita melakukan latihan uji asumsi klasik. Kita tinggal buka saja. Nah, sudah muncul ya data yang sebelumnya. Nah, kita langsung saja untuk melakukan analisis regresi. Yang pertama, seperti biasa, kita klik analis. Setelah itu kita klik regresi. Nah, itu linear. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti biasa, dependennya kita masukkan Y, dan untuk variabel independennya kita masukkan X1 dan X2-nya pemilihan dan margin. Nah, selanjutnya yang kita klik adalah option. Nah, ke option ini kita akan melihat user probability-nya. Kita akan melihat tingkat kepercayaannya di 95% atau tingkat errornya di 0,05. Nah, yang ini ya. Kita klik continue. Setelah itu yang kita lakukan adalah klik use probability-nya. Kita sudah ya di statistik.
Nah, di statistik kita akan klik estimasi, terus deskripsinya kita klik juga. Nah, ini kita resquare-nya dilihat ini. Nah, ini yang dikliknya ada all case, kita klik all case-nya ya. Nah, di levelnya kita di 95% ya, tadi di 0,05 karena ya. Nah, oke, selanjutnya yang kita lihat adalah oke. Nah, kita akan melihat tabel manfaatnya. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Yang ini ya. Nah, ini yang kita bisa lihat adalah di sini. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai F-nya. Nah, nilai F-nya dan nilai signifikannya. Kalau kita punya tabel, kita bisa melihat membandingkan nilai hasil dari SPSS dan membandingkan nilai tabelnya. Gitu ya. Nah, kalau signifikasinya kita bisa melihat tadi berdasarkan teori, kalau nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh. Tapi kalau lebih kecil, maka ini ada pengaruh. Nah, ini di sini ini hasilnya adalah 0,00, sehingga bahwa nilai signifikasi F ini adalah lebih kecil daripada 0,005. Seperti itu ya. Nah, ini juga yang kita jadi catatan bahwa kita lihat di sini ada nah ini ya, ini sudah ini R square-nya, ini R square-nya. Nah, ini adjustment R square-nya yang kita lihat lagi ya. 0,858. Ini seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini pengaruhnya adalah 0,85. Jadi 85%, 86%. Baik, jadi satu lagi yang akan kita lihat adalah koefisien ini, nilai dari T. Nah, ini nilai dari T dari masing-masing. Jadi kita akan melihat dari masing-masing. Kalau dari nilai T signifikansinya X1, X2 ini 0,00, X2-nya 0,004. Nah, ini semuanya lebih kecil daripada 0,05. Baik, berarti semuanya berpengaruh baik secara simultan atau secara parsial. Jadi dilihat dari nilai T dan nilai F-nya. Nah, untuk menghitung, nah ini ada satu lagi yang kita bisa lihat ini konstanta atau A. Nah, ini konstantanya ini A. Nah, ini yang 1358. Nah, ini untuk apa? Ini untuk melihat fungsi. Oke, kita lihat. Nah, ini kita akan melihat dari sini. Memasukkan fungsi dari... Nah, ini persamaan regresinya kita masukkan. A-nya berapa, B-nya berapa, X-nya X1 berapa, X2 berapa tadi ya. Jadi A ini konstantanya kita masukkan, yang tadi hasil yang ini. Nah, ini konstantanya. Nah, ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Ini A-nya dan ini B untuk X1, ini B untuk X2 gitu, seperti itu ya. Ini A, ini B untuk X1, ini B untuk X2. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke rumus ini BX1, BX2 berapa dan selanjutnya kalau ada berapa nanti maka akan bisa kita tahu seberapa besar mereka berpengaruh gitu ya. Itu untuk melihat fungsi regresi seperti itu. Baik, sampai situ untuk sementara itu dulu untuk melihat
analisis regresi ya. Jadi tadi ketika kita regresi berganda atau regresi sederhana, yang membedakan adalah tadi bahwa seberapa banyak X1 misalkan ya, kalau cuma satu X1-nya cuma satu, Y-nya satu, nah itu cukup menggunakan berarti itu analisis sederhana. Kalau analisis berganda maka X1, X2 dan selanjutnya seperti ini ya. Baik, sementara itu yang bisa disampaikan. Ibu tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.